Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Qadotil muhtaramin para alim ulama sesepuh kini sepuh santri Kalong yang saya hormati bil khusus Rais Suriah Santri Kalong, Akhinal Kiram Al-Mahbub Bapak Ustadz Radik Darmawan SSLPD, Akhinal Kiram penasehat dari FTKIP yang telah hadir di sini jauh-jauh dari Bukit, hadir di Mekar sehari ini, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah. Amin. Untuk hadir dan untuk mengisi beberapa pencerahan di kesempatan-kesempatan halakoh yang model-model seperti ini, mudah-mudahan. Dan juga kemudian rekan-rekan santri Kalong lainnya sudah disebutkan oleh Pak Hasan Umar, banyak sekali yang teristimewa, yaitu Sohibul Bait Bapak Dehar, Bapak Dede Dehardi, Bapak Dede Dehardi. Alhamdulillah. SSMPD, MDH Puri Harmoni. Depannya ALM. Saat itu yang saya hormati dan supporternya Ustadz Umar yang saya cintai. Seluruh rekan sedekah yang saya hormati, alhamdulillah ini kita diberikan kesehatan lagi oleh Allah, diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk hidup lagi, untuk menghirup udara segarnya lagi. Semoga Allah yang menganugerahi kita hingga pada saat ini, mudah-mudahan selalu kita oleh Allah diberikan rahmat terus, karena rahmatnya Allah mudah-mudahan menjadikan kita melangkah, melakukan segala perbuatan yang kita lakukan Allah ridho dan Allah jauhkan dari sifat STNJ. Karena ya susah sekali, kita tidak bisa memungkiri dalam hati lubuk yang paling dalam, mudah-mudahan bisa diperbaiki lebih ke depan lagi, lebih baik lagi, karena harapan dari setiap tahun yang kita lewati, dari setiap hari yang kita lewati, kemudian menginjak tahun yang baru, mudah-mudahan tahun-tahun yang kita akan lewati ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Hari-hari yang kita lewati lebih baik dari hari yang kemarin. Jangan seperti keledai sudah jatuh di titik itu, kemudian rotasinya sama, jalannya sama, jatuh lagi di titik itu kan. Jangan seperti itu. Makanya menjadi insan yang cerdas, menjadi insan yang bahagia itu juga perlu sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketemu lagi kita dalam mutolaah, mengulangi dari guru yang kita mintakan ilmu, mintakan pencerahan. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan kepada guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah limpahkan rezekinya, Allah berikan rahmat kepada guru kita, mudah-mudahan selalu dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Khusus Romo Yai Kiai Ahmad Suryadi dan guru-guru kita, ini Guru Atibian Kang Ade Saputra, beliau adalah lurah dari Cilongok. Terakhir beliau pupus Abuya Yai Haji Uji Tutusi sebelum pupus 2 bulan kalau tidak salah, atau beberapa 2 tahun, menikahkan santrinya, yaitu lurah dari Kobongnya. Alhamdulillah saya diminta oleh Ki Lurah ini agar ngaji kitab Atibian. Jadi saya punya guru lagi, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita coba untuk bermutolaah dan
kita semua mendapat keberkahan dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin wa limasyayikhina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis saking ngariwayataken saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muga ngarituan Allahu sapa Allah anhuma saking Ibnu Abbas wa bihi amin ya rabbal alamin. Qala ngendika sapa Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ngucap-ngucap ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ngendika sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ngucap-ngucap ing lafaz innal ladzi setuhune wong akeh. Innal ladzi setuhune wong akeh laisa fi jawfihi kang ora ono ya alladzi fi jawfihi ing jero badane, yakni atine alladzi syai'un apa sesuatu apa suci-suci minal Qur'anil azim saking Quran, saking orane Quran kal baiti kaya dene rumah al-kharibi kang ruksak. Rawahu wis ngariwayataken hu ing hadis at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Wa qala wis ngucap Imam at-Tirmidzi ngucap ing lafaz hadisun hasanun sahihun. Utawi hadis hasanun iku hadis kang hasan kang apik, sahihun tur kang sahih. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Abbas berkata kepada kita semua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Abbas dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa, sesungguhnya orang-orang semua orang-orang yang pada saat zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga orang yang mengaji dan mengetahui hadis ini, maka alladzi termasuk kepada kita semua. Laisa fi jawfihi, yang tidak ada jawfihi ing jero atine, syai'un dari sesuatu hatinya, minal Qur'anil azim, tidak ada Quran di dalam hatinya. Itu bagaikan rumah yang rusak. Bagaimana artinya? Di rumah seseorang itu tidak dipelajari dalam kehidupannya atau oleh dirinya yang fardu ain, menuntut ilmu adalah fardu ain, itu Quran dia tidak bisa membaca, apalagi mengajarkan Al-Quran kepada seseorang, itu bagaikan rumah yang runtuh. Artinya kalau kita tidak bisa membaca Quran, kemudian mengamalkan dari apa yang kita pelajari dari Al-Quran tersebut, apalagi tidak mengajarkannya kepada seseorang, nanti bagaikan orang itu menjalani dunia, punya rumah,
itu bagikan rumah yang runtuh, yang tidak ada kekuatan sedikit pun, tidak ada fondasi yang menguatkan pada bangunan rumahnya, dia akan runtuh. Karena Pak, fondasi yang paling penting adalah Quran yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu adalah lihidayatin nas, memberikan hidayah kepada manusia. Wa sa'adatihim, dalam kitab Mabadil Fiqhiyah itu wa sa'adatihim, dan memberikan kebahagiaan kepada manusia, kepada mereka. Jadi yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Quran. Maka itu Quran adalah menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu yang akan mengantarkan seseorang yang belajar, yang beragama Islam, belajar Quran, belajar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Itulah yang akan menjadi derajat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala indah dunia, di sisi dunia ataupun di akhir. Indan nas wa indallah. Orang-orang yang mempelajari Quran, belajar Quran, mengamalkan dari isi kandungan Al-Quran, kemudian mengajarkannya Al-Quran kepada yang lain, maka derajatnya adalah mulia di sisi manusia, juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hari-hari kita kosong dengan Al-Quran. Maka justru kiai-kiai, para ulama-ulama salaf dulu kepengen hari-hari terakhir itu tetap ngajar. Kitab-kitab yang biasa diajari seperti kitab nyorek, kitab kuning, itu justru malah tidak lebih utama daripada belajar ngajarin kepada orang, yaitu Al-Quran. Sampai seperti itu perbandingan. Tapi hal-hal yang lain, kitab kuning, nahwu shorof, itu juga merujuk kepada belajar untuk memudahkan membaca Al-Quran dan memahami. Dan karena ada beberapa ayat dari Al-Quran itu yang butuh takwil, ada yang tidak ditakwil, sudah secara letterlek bisa difahami dan butuh ditakwil. Tapi penakwilan itulah, atau pemahaman surahan yang lebih detailnya, itu diterangkan oleh ulama-ulama mulai dari ketika Rasul menyampaikan wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian diterangkan oleh Kanjeng Nabi maksud dari ayat tersebut. Lah keterangan itulah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Wahyunya tersebut dari malaikat Jibril disampaikan, kemudian ada beberapa sahabat yang tidak mengerti secara lisan, secara penyampaian dari Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak dilakukan. Itulah namanya penafsir. Butuh ditakwil. Ada beberapa yang bisa ditakwil dan ada yang secara kontekstual bisa difahami. Nah, akhirnya kitab-kitab itu juga perlu dipelajari karena sungguh luas sekali penjabaran Al-Quran yang ada keterangan-keterangan di beberapa kitab penunjang untuk memahami Al-Quran. Sampai terakhir dia di usia senja, kiai-kiai kepengen tetap ngajar Al-Quran. Sudah sekian kali mengajarkan kitab ini, kitab itu, tapi kepengen tetap ngajar alif, ba, ta, fa, jim, ha, sampai anak itu, seseorang tersebut bisa memahami Al-Quran, bisa baca Al-Quran.
Karena kalau tidak ada Quran di hatinya, apalagi membaca, sekedar membaca, terus kemudian bertadarus, bermusafahah dengan Al-Quran, kemudian mengajarkannya, itu bagaikan orang tersebut itu akan runtuh. Tadi kiai-kiai pun tidak ingin di akhir usianya tidak mengajarkan Al-Quran. Kalau ya kal baitil kharibi, rumah itu bakal runtuh. Karena ibaratnya rumah itu tidak ada bangunan kokoh. Dalam perbandingannya manusia, itu Quran tidak dibaca, Quran tidak diamalkan, Quran tidak diajarkan kepada orang lain, dia lama-kelamaan akan runtuh, akan merugi, akan khosirin, orang-orang yang akan dalam golongan yang merugi. Na'udzubillah Summa na'udzubillah min dzalik. Ini keterangan ini yang meriwayatkan adalah Imam At-Tirmidzi. Beliau mentaukidkan, kata beliau Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun, ini ucapan, ini firmannya, sabda Kanjeng Nabi, hasanun sahihun, hadis hasan tursoh sahih. Wa'an Abdillah ibni Umar bin al-As radhiyallahu anhuma, dan ngariwayataken saking Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Amr bin As radhiyallahu anhuma, muga-muga ngariduan Allahu sapa Allah anhuma saking Abdullah bin Umar bin Amr bin As, anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ola ngendika Kanjeng Nabi Muhammad ngendika ing lafaz yuqalu li sahibil Quran, den katakan, den ucapaken li sahibil Quran, kaduwe wong kang nggawa Quran, kaduwe orang-orang yang mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Kata Kanjeng Nabi dikatakan pada lisabil Quran, iqra, bacalah bacalah Quranmu fil jannah, ing dalam surga. Wartak, jadi mulialah, kudu mulialah orang-orang lisabil Quran. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, akan dikatakan seperti itu ketika akan memasuki surga. Sungguh mulianya orang-orang yang belajar Al-Quran. Wali sahibil Quran, ya belajar Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Iqra, bacalah Quran fil jannah, ketika memasuki surga, dakhulul jannah. Kemudian wartak, jadi mulialah sampeyan pada orang-orang yang membawa Al-Quran, kemudian menjiwai Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran, mempelajari kemudian mengajarkan Al-Quran kepada seseorang. Warattilil Quran, dan bacalah Quran dengan tartil. Warattilil Quran, dan kudu maca Quran secara detail, secara tartil, secara jentrek, secara jelas tajwidnya, makharijul hurufnya, kemudian sifatul hurufnya, kemudian bab waqafnya kudu jelas ketika masuk kepada dakhulal jannah, ketika memasuki surga. Katakan jadi Muhammad seperti itu. Akan dikatakan berarti akan dikatakan kepada orang-orang yang mengajar Quran tadi, sahabil Quran, bisa jadi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya jadi para malaikat-malaikatnya kepada para sahabil Quran. Kama kaya barang kunta kang ono sampeyan, seperti ketika kita berada di dunia. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti onone sampeyan turattil fid dunya kang maca tartil, jelas tajwidnya, makharijul hurufnya,
bab wakofnya, kemudian sifatul hurufnya, kemudian ibtidaknya bagus ketika di dunia, ya itu juga kudu disampaikan, kudu dibaca ketika kamu akan memasuki ke dalam surga. Itu keindahan membaca Quran, tartilnya membaca Quran sungguh mulia. Kata Kanjeng Nabi Muhammad akan dikatakan kepada orang-orang yang di dunianya baca Qurannya bagus, baca Qurannya tajwidnya benar, terus kemudian bab wakofnya benar, kemudian sifat-sifat hurufnya tersampaikan semua, ya hames ya hames, jahar ya jahar, kemudian istiqlah ya istiqlah, monyong ya monyong, tafkim ya tafkim. Itu karena semua akan tergerak dari mulut kita sampai kepada tikoro, sampai kepada tenggorok, sampai pada bibir. Itu. Bahkan di dalam itu pun di babnya itu, di bab khaisyum juga dijelaskan melalui tartil sampai seperti itu di dunia. Nah, nanti akan mendapatkan kemuliaan wartak. Gitu. Naiklah derajatnya karena pantas. Orang-orang yang baca Quran di dunia itu pantas dimuliakan di akhirat. Iya, mudah-mudahan tadi ketika di dunia selalu takwa, takut kepada Allah, artinya takwa kepada Allah, tidak menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi suatu perintah yang kudu dijalankan oleh kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'uha, karena setuhune manzilataka tempat sampean ya sahibul Quran inda akhiri ayat iku ing dalem sisi akhir ujung dari ayatnya taqra'uha, maka bahkan mulia sampean karena pembacaan Al-Quran. Ujung dari ayat yang kita baca ketika di dunia ini, fa inna manzalataka inda akhir ayat taqra'uha, diangkat oleh Allah dengan posisi irtak, kemudian mulia derajatnya di sisi Allah. Begitu. Rawahu Abu Dawud wis ngariwayataken ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Qala Tirmidzi, dan ucap Imam Tirmidzi dalam hadis tersebut juga hadisun utawi hadis yang baru saja kita dengarkan, hasanun iku hadis kang hasan, hadis yang baik, sahihun